Ya baik, selamat sore teman-teman. Di sore hari ini saya akan memberikan arahan bagaimana PTK kita itu tidak aktif di Vervel PTK ya. Di sini kan ada yang bilang tidak aktif, ada yang non aktif. Nah, saya akan menyampaikan cara bagaimana kita mengaktifkan eh, data PTK yang tidak aktif di Vervel PTK, karena Vervel PTK ini sangat berperan untuk pengajuan NUPTK. Nah, di sini untuk teman-teman supaya data-data guru itu tidak bermasalah. Di sini yang pertama itu kunci utama adalah data yang ada di IMIS harus betul-betul 100% data valid ya. Setelah data valid di sini kita akan melihat kembali di Verval. Nah, di Verval ini pertama kita masuk di Verval PTK ya. Verval PTK ini kita akan masuk menggunakan email ya, akun yang pernah kita daftarkan di SDM ya, SDPD ya. Nah, nanti kalau sudah daftar di sini kita tinggal masuk, kita login ya, kita login di Verval PTK. Nah, pada saat teman-teman masuk di sini pasti ada perintah bahwa di sini untuk pengajuan NUPTK perbaikan data kita akan mulai buka dari jam 6 pagi sampai penutupan jam 8 malam. Berarti lewat dari jam 8 teman-teman tidak bisa perbaikan data lagi. Itu jamnya sudah tertera di sini jelas. Nah, kalau misalnya Anda lihat baca ini dulu lalu teman-teman bisa close di sini. Nah, di sini kita lihat ya, di sini ada data aktif, kita cek. Biasanya teman-teman punya guru itu ada 10 ya. Lalu tiba-tiba di sini nih datanya tidak masuk di menu aktif ini ya. Mungkin munculnya hanya beberapa saja. Ternyata data yang sebenarnya Anda masukkan di ini situ ada sekitar 10. Lalu di sini yang muncul hanya sekian, misalnya seperti ini ya. Nah, kalau dia centangnya seperti ini teman-teman, berarti data valid dan tidak ada yang salah. Nah, permasalahannya di mana? Permasalahannya kita cek kembali ya di KTP, lalu di KK, lalu di nama ibu kandung. Kalau ibu kandungnya itu menggunakan nama marga bapak itu suami, mohon teman-teman segera merubah, kembalikan ke nama gadis ya. Nah, lalu teman-teman cek di sini. Di sini kita klik keaktifan di sini ya. Kita klik. Kalau kita lihat, oh ternyata mereka ini data tidak valid di sini. Nah, ini 3 ini diaktif ini karena saya baru selesaikan, maka data ini dia otomatis masuk ke sini ya. Kalau dia kali begini berarti Anda perhatikan, berarti permasalahan di Dukcapil, tidak valid Dukcapil ya. Berarti nik lalu nama ibu kandung, bisa tempat lahir ya, bisa salah ya, tanggal bisa terbalik, bisa jadi ya. Kita cek di sini. Nanti setelah Anda cek di sini dan di sini, dia perbaikan bukan ada di sini, teman-teman cek di sini tidak ada ya. Teman-teman masuk di residu. Residu ini tulisan di bawah sini, klik integrasi Kemenak. Nah, teman-teman masuk sini. Ya. Teman-teman masuk di sini baru Anda bisa menemukan, ya, bisa menemukan permasalahannya di sini. Ya. Nah, di sini baru kita dapat penemuan. Kita cek di sini. Oh, di sini misalnya nama Ruben Foy di sini. Residunya apa di sini? Identitas. Berarti Dukcapil tidak valid. Ya. Kita cek kembali di sini ya. Nah, di sini kita cek di sini. Oh, Ruben Foy-nya benar. Nah, perbaikannya gimana? Kita cek perbaikan ini ya. Teman-teman perbaikan ini cek ya. Kalau dia terbuka begini bersalah di sini ya, teman-teman klik ini bisa perbaiki. Nah, pada saat teman-teman seandainya buka dan ini terkunci, teman-teman fokusnya di sini. Nah, fokusnya di ibu kandung ya, fokusnya di ibu kandung. Kalau di sini terkunci dan teman-teman klik di sini untuk merubah tidak bisa. Berarti kembali di sini, cek nama ibu kandungnya. Apakah ada marga Foy tanpa Foy Mesa atau hanya Mesa saja, berarti benar datanya ya. Setelah Anda merasakan data ini sudah betul, nama teman-teman guru itu nama betul, tanggal lahir betul, jenis kelamin betul, nama ibu kandungnya sudah betul. Nah, teman-teman klik perbaikan ya. Nah, setelah perbaikan di sini teman-teman, save nanti dia akan otomatis dia akan muncul. Nah, setelah dia muncul di sini teman-teman, lihat di sini. Dia masih tetap berada di dia akan kembali di sini teman-teman. Ya, dia akan kembali di sini.
jangan kembali di sini, tapi di situ akan menyatakan bahwa data berhasil disimpan. Ya. Dia di sini dia tetap akan di sini, tetapi kebenarannya akan ada di sana. Kebenarannya cek sini, ya. Tapi cek di sini 1 kali 24 jam, ya. 1 kali 24, lalu teman-teman kembali ke image, ya. Kembali ke image, cek kembali guru tersebut nicknya di sana betul tidak, lalu nomor kakaknya itu betul atau tidak. Cek kembali di situ, divalidasi ulang di situ. Setelah teman-teman operator sudah mencek data verbal itu Pak superbaiki, teman-teman superbaiki, lalu di image sudah diperbaiki, maka terakhir itu untuk memvalidkan data adalah guru tersebut harus menuju ke Dukcapil untuk cek kembali, ya. Lihat dia punya nama, dia punya nick, dia punya tempat tanggal lahir, dia punya jenis kelamin, nama ibu kandung, itu dicek satu persatu di Dukcapil. Jadi jangan sampai ke Dukcapil bilang, oh saya mau verifikasi, jadi berdiri di pintu lalu sorong berkas, dibilang besok datang ambil, ya, di datang ambil. Ternyata itu tidak jelas, kan dia tidak tahu permasalahannya apa di situ. Dia harus menjelaskan bahwa permasalahan saya ini. Sehingga pada saat dia perbaikan Bapak, teman-teman operator, disitulah kita bisa dapat data kevalitannya, ya. Dan dia akan dengan sendirinya otomatis setelah di BAP, habis BAP, ya teman-teman, maka data akan masuk di aktif. Setelah di BAP, ya, bukan langsung jadi saat itu, setelah di BAP. Yang penting bukti dari teman-teman ke Dukcapil sudah sampaikan bahwa benar, lalu kita perbaikan, ya. Atau misalnya dia punya kartu KIS, cek kartu KISnya nama sama tidak, jangan ada perbedaan di sana, ya. Dicek semua, ya. Atau dia punya di dia punya KIS kesehatan itu dicek, nicknya bisa namanya salah tulis, sehingga dari data-data itu saling kait mengait, ya, sehingga datanya itu bisa valid, ya. Jadi ini cara bagaimana untuk Anda memperbaiki data di EMIS, ya, di verbal PTK. Nah, lalu berikut teman-teman yang memang belum tahu bagaimana kita mengajukan NUPTK. Pertama itu teman-teman scan SK 2 tahun terakhir, SK Yayasan Pengangkatan Yayasan 2 tahun terakhir, lalu SK tugas mengajar 2 tahun terakhir, itu di scan jadi satu. Jadi usahakan SK Yayasan di atas, lalu disusul dengan SK tugas mengajar. Itu satu file, ya. Itu 2 MB, ukurannya 2 MB. Tidak boleh lebih dari itu, maka tidak bisa terupload, teman-teman. Lalu siapkan ijazahnya, ya. Ijazah asli SD, SMP, SMA, S1-nya. Itu harus valid, ya. Datanya pun ukuran 1 MB. Ijazah itu 1 MB semua, ya teman-teman. Dalam bentuk PDF semua. Setelah ini sudah selesai, teman-teman masuk di menu pengajuan di sini, ya teman-teman. Nah, masuk di menu pengajuan NUPTK ini. Nah, di sini teman-teman bisa cek di sini. Oh, ini belum diajukan, ya. Di sini ada berapa orang. Nah, contohnya misalnya saya mau ajukan misalnya saya ajukan Atin Arifin, ya. Saya klik ajukan, teman-teman, ya. Saya ajukan, lalu di sini yang perlu kita masukkan di sini adalah pertama kita cek di sini data tanggal nama kita, tempat tanggal lahir kita, jenis kelamin, nama ibu kandung, benar atau tidak, ya. Kalau ada kesalahan kembali ke atas kembali ke IMIS, perbaikan data di IMIS. Setelah itu masuk ke verbal PTK perbaikan, lalu ke Dukcapil perbaikan ulang. Di sini Anda mengupload SK, ya. Di sini ada keterangan PDF 2 MB, ya. Lalu di sini SD 1 MB, ya, SMA 1 MB, semua S1 pun 1 MB. Setelah itu teman-teman klik ajukan, ya. Setelah ajukan, nah di situ teman-teman menunggu. Setelah diajukan di sini teman-teman, berarti teman-teman operator pekerjaan selesai. Pekerjaan selanjutnya adalah karena kita sekolah di bawah yayasan, maka teman-teman ini akan diarahkan untuk dari yayasan mengajukan, yayasan menyetujui atau approve, ya, approve ke DBK pusat. Nah, kalau misalnya yayasan belum approve data yang sudah diupload oleh operator sekolah, jelas otomatis orang DBK tidak ada jalan untuk menyetujui, karena di sana dia lihat bahwa di sini tidak ada data yang masuk, ya. Jadi operator yayasan itu siap untuk mengupload lagi, cek Anda punya kelayakan data layak, dikirim DBK. Setelah DBK setujui, maka dia masuk Pusdatin, ya. Kalau masuk Pusdatin berarti dalam antrian, ya. Dia masuk DBK itu di Pusdatin itu paling top itu 1 minggu 2 minggu itu Anda masuk kembali di server, cek, nanti dia otomatis sudah terbit, ya. Dia akan terbit, ya teman-teman, ya. Nanti kita lihat di sini. Nah, setelah diajukan di sini teman-teman, ya, teman-teman lihat kembali di status pengajuan di sini teman-teman. Nah,
Ini di sini ya. Di sini kita lihat di scroll ke bagian kanan kita cek. Nah, di sini dalam antrian. Berarti antriannya di mana? Di sini antriannya di operator yayasan belum meng-approve ya. Kalau meng-approve di situ akan menyatakan bahwa dinas telah menyetujui ya. Misalkan ada muncul dinas ya. Kalau misalnya ditolak dengan seperti ini ya, bisa di sini ditolak dari yayasan dan ditolak dari dinas ya. Yayasan habis, dinas selesai, maka dia akan muncul seperti yang di bawah ini teman-teman. Setelah siap itu berarti dia akan menunggu penerbitan ya, dia tunggu penerbitan. Dia akan muncul seperti ini, penerbitan NUPTK. Kenapa dikata tolak seperti dari pusat? Karena mungkin kesalahan SK-nya kabur kah? Ijazahnya mungkin karena ijazahnya fotokopi. Nah, di sini mereka akan menolak. Ya, tapi kalau surat keterangan ijazah, kehilangan ijazah dari dinas atau dari Kementerian Agama, jelas pasti diterima teman-teman. Ya, di sini. Nah, ini cerita paling terakhir. Kunci untuk mengaktifkan antrian ini, teman-teman, itu teman-teman harus punya akun yayasan. Yayasan itu mengajukan teman-teman sebagai guru, maka yayasan punya hak untuk mengajukan approve data selanjut ke DBK Pusat untuk menyetujui NUPTK teman-teman. Nah, itu cara-cara memperbaiki dan mengajukan NUPTK. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman kita yang masih pemula ya teman-teman. Jadi mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita.